Saya Katolik. Oke, ruangan 14, tapi jangan berisik pas lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8, dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Bagaimana pendapat saudara tentang video tadi? Apakah semua agama diselamatkan atau hanya orang Kristen saja yang diselamatkan? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita bahas terlebih dahulu tentang dari apa manusia harus diselamatkan. Manusia jatuh dalam dosa dan akibatnya. Allah menciptakan dunia ini dengan baik tanpa ada satupun yang kurang atau buruk. Bahkan Allah menciptakan manusia dengan sempurna karena serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi karena ketidaktaatan manusia pertama yaitu Adam, seluruh dunia ini menjadi berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Akibatnya manusia di bumi ini menjadi rusak karena dosa. Apa bukti kerusakan yang disebabkan oleh dosa? Adanya sakit penyakit dan bencana alam. Pikiran, perasaan, dan perbuatan manusia menjadi rusak. Oleh sebab itu, kita melihat banyak orang yang mengalami sakit mental, depresi, dan banyak perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Dan yang paling fatal adalah rusaknya hubungan manusia dengan Allah, yaitu keterpisahan manusia dengan Allah. Karena dosa, manusia tidak bisa hidup bersama dengan Allah. Dengan kata lain, manusia tidak bisa masuk surga di mana Allah tinggal. Efek dari dosa ini bukan hanya dirasakan oleh Adam dan Hawa, tetapi juga oleh seluruh keturunannya termasuk saudara dan saya. Alkitab mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara bisa menyebutkan dosa apa saja yang pernah saudara lakukan. Tetapi sebenarnya hanya satu dosa saja sudah cukup untuk membuat saudara terpisah dari Allah. Hukuman bagi orang yang berdosa tertulis dalam Roma 6 ayat 23a yang berkata, sebab upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian kekal di neraka. Alkitab mengatakan neraka adalah api kekal yang menyala-nyala. Pastinya di antara kita tidak ada yang mau masuk ke dalam neraka. Tetapi bagaimana caranya agar kita diselamatkan dari hukuman itu? Segala usaha manusia sia-sia. Manusia berusaha dengan berbagai macam cara agar dapat diselamatkan dari hukuman dosa. Itulah sebabnya ada banyak ajaran atau agama yang muncul di bumi. Agama berusaha untuk mencapai sorga, menetapkan banyak peraturan untuk berbuat baik dan beribadah. Tetapi semuanya itu tidak akan berhasil karena manusia itu berdosa. Sehingga tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia yang berdosa untuk menghapuskan dosanya. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Sebesar apapun usaha kita untuk memperoleh keselamatan, di mata Allah itu hanyalah seperti kenajisan dan seperti kain kotor. Segala usaha manusia adalah sia-sia, tidak dapat menghapuskan dosa, apalagi menyelamatkan dari hukuman dosa. Artinya, agama apapun tidak bisa menyelamatkan karena agama hanya berpusat pada perbuatan manusia, yaitu perbuatan baik, amal, ibadah, korban persembahan, prestasi, dan semuanya itu adalah sia-sia. Perhatikan video berikut ini.
Manusia tidak dapat menyelamatkan diri dari lumpur hisap. Perlu bantuan orang lain dengan menggunakan alat seperti tali atau tongkat agar bisa menarik orang itu keluar dari lumpur hisap itu, karena apapun usaha yang dilakukannya tidak akan pernah berhasil membuatnya bebas. Namun, dosa lebih berbahaya daripada lumpur hisap. Dosa menyebabkan kematian kekal dan selamanya di neraka. Allah tahu bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Allah melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri agar dapat menyelamatkan manusia berdosa, termasuk saudara dan saya. Tindakan Allah yang menyelamatkan. Sekalipun manusia telah berdosa dan melanggar perintah Allah, tetapi Allah tetap mengasihi manusia dan tidak ingin manusia binasa karena dosanya. Oleh sebab itulah Allah datang ke dunia menjadi manusia tanpa adanya hubungan suami istri, sehingga Allah itu tetap kudus walaupun dalam keadaannya sebagai manusia. Matius 1 ayat 21 mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Allah yang menjadi manusia itu kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan adalah inisiatifnya Tuhan. Karena begitu besarnya kasih-Nya kepada manusia, dan karena hanya Tuhan sendiri yang bisa melakukannya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan agar saudara dan saya bisa masuk surga. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga menegaskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus saja yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Cara Allah menyelamatkan manusia tidaklah mudah, karena harus ada darah yang tercurah. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah siapakah yang layak dan kudus untuk dapat menghapuskan dosa manusia? Hanya darah Yesus saja. Tidak ada manusia yang kudus yang bisa menghapuskan dosa manusia lainnya. Hanya darah Yesus saja yang bisa melakukannya, karena Yesus adalah Allah yang kudus. Melalui penderitaannya dan kematiannya di kayu salib, Yesus Kristus telah menanggung segala dosa manusia, termasuk dosa saudara dan saya. Namun Tuhan Yesus tidak mati selamanya, karena pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit seperti yang sudah dikatakannya sebelumnya, dan sudah ditulis dalam kitab-kitab para nabi. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa Ia hidup dan berkuasa atas maut atau kematian. Dan dengan demikian, Yesus Kristus berkuasa memberi saudara hidup yang kekal. Menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yesus Kristus telah melakukan pengorbanan bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Tetapi tidak semua orang diselamatkan. Jadi siapakah yang dapat diselamatkan? Mari kita buka Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus Kristus memberikan jaminan keselamatan sebagai karunia atau hadiah gratis. Keselamatan hanya bisa diterima dengan iman kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa dan yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kristen adalah sebutan bagi setiap orang yang mengikuti Yesus. Tetapi bukan agama Kristen yang membuat kita menjadi selamat. Karena Tuhan Yesus tidak datang ke dunia dengan membawa agama. Jadi, tidak setiap orang yang mengaku dirinya Kristen akan memperoleh keselamatan. Tetapi hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, dialah yang akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi, Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa keselamatan hanya diterima oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, sedangkan setiap orang yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Sekalipun orang itu baik, banyak melakukan ibadah dan pelayanan, suka beramal, tapi kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia sudah berada di bawah hukuman. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara saat ini menjadi Kristen karena kelahiran saudara? Ataukah saudara Kristen karena saudara pernah mengalami kesembuhan atau karena pernah mendapat berkat? Atau saudara Kristen karena ikut-ikutan saja? Itu semua bukanlah iman yang menyelamatkan. Milikilah iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang percaya bahwa Yesus Kristus sudah menderita, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus hidup saudara dari hukuman dosa. Bagi saudara yang bersedia menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya adalah orang yang berdosa. Saya tidak bisa menghapuskan dosa saya sendiri. Oleh sebab itu, saya mengundang Engkau masuk ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Saya percaya bahwa Engkau memberikan jaminan keselamatan bagi saya. Kapanpun saya meninggal dunia, saya tidak takut karena Engkau sudah menyediakan tempat bagi saya di sorga. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan kepada saya. Tuhan, tolong saya agar hidup saya berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah saudara mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat saudara, saudara menjadi anak-anak Allah dan saudara adalah ciptaan yang baru. Bagaimana hidup setelah menjadi orang yang percaya? Allah tentu tidak mau saudara terus hidup di dalam dosa. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut juga orang yang sudah dilahirkan kembali atau lahir baru. Orang yang sudah lahir baru memiliki kehendak atau keinginan yang baru. Yang sebelumnya suka berbuat dosa menjadi orang yang senang berbuat kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Setiap orang yang sudah percaya perlu mengingat
bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan dan pengampunan secara sempurna. Dengan demikian, benar apa yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.